Penggerebekan narkoba di Brazil. Cetak sejarah, RMBTS jadi K-pop pertama pidato di APEC 2025. Pesona Indonesia dari permata laut hingga terumbu karang. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Penggerebekan besar-besaran geng narkoba digelar di Brazil. Ribuan polisi Brazil terjun ke lokasi memberantas geng narkoba. Caderno de anotação, as drogas, mais uma. Penggerebekan besar-besaran geng narkoba digelar di Rio de Janeiro, Brazil pada Selasa 28 Oktober 2025 waktu setempat. Sekitar 2.500 polisi dan tentara Brazil diterjunkan ke lokasi guna memberantas narkoba. Penggerebekan memicu baku tembak. Operasi ini melibatkan petugas di helikopter dan kendaraan lapis baja. Dilaporkan NDTV, operasi polisi ini merupakan salah satu operasi paling kejam dalam sejarah Brazil. Organisasi hak asasi manusia menyerukan penyelidikan atas kematian tersebut. Reuters melaporkan operasi ini menargetkan salah satu geng kriminal terbesar di Brazil. Menurut otoritas negara bagian Rio de Janeiro, setidaknya lebih dari 100 orang tewas dalam penggerebekan, termasuk sejumlah anggota kepolisian. Pemerintah setempat menyebut jumlah korban kemungkinan akan bertambah usai proses identifikasi dan evakuasi selesai dilakukan. Operasi ini menyasar dua kawasan favela di wilayah utara Rio, yakni Complexo da Penha dan Complexo do Alemão, yang dikenal dikuasai geng narkoba utama Brasil, Comando Vermelho. Polisi menyita 42 senapan dan sejumlah besar narkoba serta menangkap sedikitnya 81 orang. Operasi berdarah ini terjadi menjelang Brasil menjadi tuan rumah acara global KTT Iklim COP30. Langkah serupa pernah dilakukan sebelum Olimpiade 2016, KTT G20 pada 2024, dan pertemuan puncak BRICS pada Juli 2025. Pemirsa, ada 27 warga Singapura dan 7 warga Malaysia jadi buronan dan diburu lantaran diduga terlibat sindikat penipuan beroperasi di Kamboja. Modus pelaku mengaku sebagai pejabat pemerintah. Korban mengalami kerugian 41 juta dolar Singapura atau sekitar 533 miliar rupiah. Polisi memburu 34 warga Singapura dan Malaysia karena terlibat sindikat penipuan yang beroperasi di Kamboja. 34 pelaku dengan rincian 27 warga Singapura dan 7 warga Malaysia. Dikutip dari Channel News Asia, Kamis 30 Oktober, ke-34 tersangka tidak berada di Singapura. Polisi bekerja sama dengan mitra internasional serta Interpol guna melacak keberadaan para pelaku. Sindikat tersebut menargetkan korban di Singapura, demikian penjelasan Kepolisian Singapura atau SPF dalam keterangan pers pada Rabu 29 Oktober 2025. Modusnya menyamar sebagai pejabat pemerintah dan diyakini bertanggung jawab atas kerugian korban senilai 41 juta dolar Singapura atau sekitar 533 miliar rupiah. Para pelaku terjerat 438 kasus. Para tersangka diidentifikasi setelah SPF melakukan operasi gabungan dengan Kepolisian Nasional Kamboja pada 9 September 2025 terhadap kelompok yang diduga beroperasi di Phnom Penh, Kamboja. Hasil operasi 15 tersangka ditangkap di Singapura. Mereka adalah 12 warga Singapura, 2 warga Malaysia, dan 1 warga Filipina.
Beralih ke kabar lain, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menghadiahkan tongkat golf milik mendiang Shinzo Abe kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hadiah ini sebagai simbol persahabatan dan penghormatan atas hubungan erat antara kedua pemimpin dan negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Perdana Menteri Jepang yang baru Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Tokyo pada Selasa 28 Oktober 2025. Dalam pertemuan, Takaichi memberikan tongkat golf yang pernah digunakan mendiang Abe yang kini dipajang dalam kotak kaca bersama bola golf berlapis emas dan tas golf bertanda tangan juara Jepang Hideki Matsuyama. Di sini Trump menyebut nama sahabat lamanya, Abe. Menurut Trump, Abe adalah teman yang baik. Sebelumnya, Takaichi diangkat ke kabinet oleh Abe pada 2006 dan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2012 hingga 2020. Takaichi menyampaikan terima kasih atas persahabatan panjang Trump dengan Abe serta atas perhatiannya kepada Aki Abe, istri mendiang Abe. Menurut analis, langkah simbolik ini menunjukkan upaya Takaichi memperkuat hubungan pribadi dengan Trump sekaligus memperkokoh posisi politiknya di tengah isu sensitif seperti anggaran pertahanan dan kerjasama ekonomi. Prime Minister in the history of Japan. Madam Prime Minister, please say a few words. Anggota Parlemen Jepang Masahiko Shibayama yang merupakan mantan penasehat Abe mengatakan hubungan kepercayaan antara kedua pemimpin akan membantu memperkuat aliansi bilateral Jepang dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Takaichi mengumumkan rencana menyumbangkan 250 pohon sakura dan kembang api Jepang untuk perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 2026, bertepatan peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Trump menyebut pertemuan menandai era keemasan baru hubungan Jepang dan Amerika Serikat. Keduanya menandatangani dokumen kerjasama ekonomi memperkuat kesepakatan yang sudah dicapai pada Juli lalu, termasuk pengurangan tarif timbal balik menjadi 15% dan komitmen investasi senilai 550 miliar Amerika Serikat dari Jepang. Ya pemirsa, dua pengawal wanita Malaysia menjadi sorotan publik lantaran aksi sigap mereka mengawal delegasi negara saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang digelar belum lama ini. Gaya profesional dan gerakan kompak mereka di tengah pengamanan ketat menyedot perhatian warganet di media sosial. Belakangan ini ramai perhatian video pendek di media sosial menampilkan aksi dua pengawal perempuan berpakaian serba hitam. Keduanya sigap membuka pintu mobil dan memastikan keamanan sekitar sebelum delegasi turun. Gaya mereka yang tegas dan penuh disiplin meraup pujian dari warganet. Oleh netizen, kedua wanita pengawal ini dijuluki Malaikat Charlie Malaysia. Momen tersebut terjadi saat pelaksanaan KTT ASEAN digelar di Malaysia pada 26 dan 27 Oktober 2025. Di sini, sejumlah kepala negara dan pemimpin dunia hadir. Kedua pengawal ini merupakan bagian dari tim pengamanan khusus yang dilatih menangani situasi berisiko tinggi selama acara internasional. Tidak hanya ketegasan, profesionalitas, kedua pengawal ini menunjukkan peran penting perempuan dalam dunia keamanan dan pertahanan negara. Banyak pihak menilai kemunculan mereka sebagai simbol kemajuan dan kesetaraan gender di institusi keamanan Malaysia. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, pemimpin grup BTS RM menjadi artis K-pop pertama tampil sebagai pembicara utama atau keynote speaker di KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC di Korea Selatan. Dalam pidatonya, RM menyebut bagian dari generasi yang hidup di zaman penuh tantangan dan harapan. Hello, yes.
It's a huge honor to be here and to meet all the leaders of APAC here in Korea, where I was born and raised. I'm honored to tell you about myself and to share my message. Kim Namjoon atau RM, pimpinan boyband asal Korea Selatan atau BTS, menjadi pembicara utama atau keynote speaker di Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC di Korea Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. RM menyampaikan pidato dengan tema Creative Cultural Industries in the APEC Region and the Soft Power of K-Culture. Kehadiran RM di forum internasional bergengsi ini menandai pertama kali seorang artis K-pop berbicara di acara APEC. Dalam pidatonya, RM membahas peran budaya Korea memperkuat kerjasama antar negara serta dampak global industri kreatif Asia. RM mengatakan dirinya bukan hanya sebagai seorang musisi, tetapi sebagai bagian dari generasi yang hidup di zaman penuh tantangan dan harapan. Sebelumnya, RM pernah tampil di panggung internasional di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui acara UNICEF Youth Agenda pada 2018. RM menjadi artis Korea pertama yang berbicara. Saat itu, RM mewakili BTS menyampaikan pesan kepada generasi muda untuk mencintai diri sendiri dan berani bersuara. APEC CEO Summit 2025 akan berlangsung pada 28 hingga 31 Oktober 2025 di Gyeongju Art Center, Korea Selatan. Sekitar 1.700 peserta hadir, termasuk 16 kepala negara dari 21 negara anggota APEC serta para pemimpin bisnis internasional. Selanjutnya pemirsa, ada kabar gembira bagi ARMY, penggemar garis keras BTS. Boyband asal Korea Selatan ini akan menggelar tur dunia pada 2026. Dijadwalkan tur dimulai usai BTS merilis album baru pada Maret mendatang. Informasi berikutnya, usai sukses adaptasi game seperti Arcane dan Castlevania, terkini serial animasi terbaru waralaba game legenda Crash Bandicoot akan diproduksi. Kabar ini menarik perhatian para penggemar game klasik. Karakter Bandicoot jadi salah satu maskot PlayStation. Crash Bandicoot, you banished me to the past. Serial animasi terbaru waralaba game legenda Crash Bandicoot disebut-sebut akan diproduksi studio animasi asal Toronto, Wildbrain. Sebelumnya, studio ini sukses mengerjakan serial Sonic Prime, Carmen Sandiego, dan The Snoopy Show. Meski kabar serial Crash Bandicoot berhembus kencang akan digarap, namun Netflix dan Activision belum memberikan tanggapan. Rumor adaptasi Crash Bandicoot bukan hal baru. Amazon sempat mencoba menggarap pada awal 2020-an, tetapi batal naik panggung. Karakter Crash Bandicoot pertama kali muncul pada tahun 1996 melalui game PlayStation, garapan Naughty Dog. Game ini berkisah mengenai seorang Bandicoot yang harus menggagalkan rencana jahat Dr. Neo Cortex dan menyelamatkan kekasihnya, Tona. Diciptakan oleh Jason Rubin dan Andy Gavin, karakter ini kemudian tumbuh menjadi salah satu maskot terbesar PlayStation dengan banyak sequel dan versi spin-off di berbagai platform. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. Pemirsa, seorang pegolf asal Inggris Tommy Fleetwood meraih hadiah kemenangan golf lantaran bantuan seekor lalat. Fleetwood jadi juara ajang BMW Championship 2025 di Cavs Valley Golf Club. Seorang pegolf asal Inggris, Tommy Fleetwood, berusia 34 tahun, mendapat hadiah kemenangan golf gegara bantuan seekor lalat. Fleetwood menjadi ajang juara BMW Championship 2025 di Cave Valley Golf Club diselenggarakan di Owing Mills, Maryland. Kejadiannya pada Minggu 17 Agustus 2025. Kala itu Fleetwood memasuki putaran final, suasana tegang di lapangan golf. Bola hasil pukulan Fleetwood berada di bibir lubang. Keajaiban datang, seekor lalat hinggap di atas bola dan membuat bola bergerak pelan masuk ke dalam lubang. Momen ini terjadi selama 28 detik. Fleetwood menyelesaikan turnamen dengan pencapaian luar biasa.
Hasilnya, Fleetwood menempati posisi kelima dalam klasifikasi FedEx Cup dan membawa pulang bonus sebesar 1,45 juta dolar Amerika Serikat, ditambah hadiah turnamen senilai 728.000 dolar Amerika Serikat. Momen ini viral dan dicatat sebagai salah satu keajaiban teraneh dalam dunia golf. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penggemar sepak bola dunia dibuat heboh dengan video beredar di media sosial menampilkan rencana pembangunan stadion menggantung di langit pertama di dunia disebut Neom Sky Stadium di Arab Saudi. Stadion ini dikabarkan akan selesai tepat waktu untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2034. Dalam video yang diduga hasil rekayasa AI, tampak stadion futuristik berdiri lebih dari 1.000 kaki atau sekitar 350 meter di atas permukaan tanah di kota masa depan bernama The Line. Saat ini belum dibangun. Dilaporkan stadion berkapasitas 46.000 kursi itu hanya bisa diakses melalui lift berkecepatan tinggi. Disebutkan Arab Saudi memiliki ambisi luar biasa dengan membangun Neom Sky Stadium. Stadion futuristik ini berada di puncak pencakar langit, akan menjadikannya sebagai salah satu venue paling spektakuler dalam sejarah sepak bola. Visi Arab Saudi membangun Neom Sky Stadium menggabungkan olahraga dan teknologi canggih, mengusung energi ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga surya dan angin sekaligus menjadi simbol komitmen Arab Saudi pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dijadwalkan dimulai pada 2027 dan rampung pada 2032 atau 2 tahun sebelum penyelenggaraan Piala Dunia 2034 yang akan melibatkan 48 tim. Arab Saudi juga menyiapkan 15 stadion modern lain sebagai bagian dari transformasi infrastruktur olahraga nasional. Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keindahan alam dan keramahan masyarakat menjadi identitas bangsa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan alam Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau membentang di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keberagaman masyarakat Indonesia tercermin melalui ratusan suku, bahasa daerah, seni, dan tradisi yang hidup berdampingan. Dengan prinsip gotong royong dan sikap ramah dalam menyambut tamu, masyarakat Indonesia dikenal memiliki kehangatan dan keramahan menjadi ciri khas dalam berinteraksi. Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang berdiri sebagai pusat kehidupan modern Indonesia. Gedung-gedung menjulang, jalan-jalan tak pernah sepi, serta dinamika masyarakat bergerak cepat menjadikan kota ini pusat pertemuan berbagai budaya. Namun di balik wajah modernnya, Jakarta menyimpan jejak sejarah panjang. Pelabuhan Sunda Kelapa serta Kota Tua merupakan bangunan-bangunan peninggalan era kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dari Jakarta kita berlayar menuju ke Bali, pulau yang dikenal dunia sebagai Pulau Seribu Pura. Di sini, alam dan spiritualitas bersatu dalam satu nafas kehidupan. Pegunungan hijau, hamparan sawah bertingkat di Jatiluwih yang telah diakui UNESCO, serta pantai berpasir lembut di sepanjang pesisir selatan, semuanya menghadirkan pemandangan yang memanjakan mata. Bali tidak hanya tentang pemandangan, ia adalah rasa. Rasa tenang saat suara gamelan mengalun, rasa haru saat matahari tenggelam dari tebing Uluwatu, dan rasa hangat dari senyum masyarakatnya yang menyambut tanpa banyak kata.
Perjalanan berlanjut ke timur Indonesia. Di Papua Barat Daya, Raja Ampat menjadi permata laut dunia. Airnya sebening kaca, pulau-pulau Kars membentuk gugusan hijau yang terapung indah di tengah lautan biru. Di bawah permukaan lautnya, tersembunyi kehidupan yang menakjubkan. Di sini, lebih dari 1.000 spesies ikan karang hidup di dalamnya, sehingga menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu kawasan laut dengan biodiversitas tertinggi di bumi. Keindahan Raja Ampat bukan hanya dipandang, tapi dirasakan dalam hening yang menyentuh batin. Di Sulawesi Tenggara, Wakatobi menyimpan dunia bawah laut yang tak kalah istimewa. Taman Nasional Laut Wakatobi berada di jantung segitiga terumbu karang dunia. Terumbu karangnya terbentang luas, terjaga, dan penuh warna. Bagi para penyelam, Wakatobi adalah laboratorium kehidupan laut yang hidup dan bernafas. Wakatobi bukan hanya lautnya yang menjadi cerita. Di sini, suku Bajo dikenal sebagai manusia laut yang hidup selaras dengan ombak. Mereka membangun rumah di atas permukaan air, dan laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi bagian dari jiwa dan identitas mereka. Dari kota metropolitan hingga pulau-pulau terpencil, dari gunung hingga terumbu karang, Indonesia menyimpan jejak keindahan yang tak ada duanya. Sebuah negeri yang tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga untuk dirasakan melalui keramahan, tradisi, dan kehangatan manusianya. Indonesia bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga pengalaman. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.